tidak sholat dengan tenangnya saja. Ini wujud ingkar kepada Allah. Padahal sholat itu adalah kewajiban setiap muslim. Kadang-kala kasus yang lain sudah usia sudah senja seperti itu, dan sedikit pun tidak ada rasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang berlebihan hartanya, tapi tidak mampu untuk sekedar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masih diberi hati oleh Allah, sehingga ayat yang ketujuh ini masih kadang-kadang dia mengakui, menyadari keingkaran dan ketidaksyukurannya kepada Allah. Kalau ini yang terjadi, maka masih terbuka peluang kita memohon ampun kepada Allah, menyadari kekhilafan, menyadari kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan menggunakan kenikmatan dan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam rangka beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kita berinteraksi kembali dengan ayat-ayat Al-Quran. Subuh pagi hari ini saya ingin membacakan surah Al-Adiyat ayat 6, 7, dan 8. Hadirin, surah Al-Adiyat ini surah yang diturunkan di Mekah, terdiri dari 11 ayat. Kalau kita lihat di mushaf Al-Quran berada di juz 30. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 Allah menjelaskan tentang pernyataan Allah sumpah, dan seterusnya. Kita mulai dengan ayat yang ke-6. Poin pesan dalam ayat ini ada poin 6, 7, dan 8. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Allah menjelaskan watak dasar manusia. Jadi sungguh manusia yang mana? Siapa saja yang namanya manusia? Manusia itu semuanya saja punya watak dasar sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Hanya saja watak dasar ini kadang-kadang nampak pada seseorang, tetapi kadang-kadang Allah memberikan kemampuan dia untuk menutupi watak dasarnya ini dan mengendalikan dirinya sehingga watak dasar ini tidak muncul pada kepribadiannya. Tapi pada dasarnya semua manusia itu punya watak dasar ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Ayat berikutnya yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia itu suatu ketika mengakui, menyaksikan, menyadari tentang keingkarannya. Jadi di satu sisi dia punya watak dasar yang suka ingkar kepada Allah, tapi di sisi lain kadang Allah memberikan dia kemampuan untuk menyadari bahwa dia itu orang-orang yang ingkar, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat berikutnya, ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta itu benar-benar berlebihan. Jadi ini satu kesatuan. Yang pertama, ingkar, tidak pernah bersyukur. Sesekali kadang diberikan petunjuk oleh Allah, mampu menyadari keingkaran dan ketidakbersyukurannya itu. Tapi sesungguhnya semua itu penyebab utamanya adalah manusia itu cintanya kepada harta berlebihan. Ya, benar-benar berlebihan kata Allah. Ada
takkid penguat di sini. Hadirin, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa kita semuanya memiliki watak dasar itu. Ingkar itu ya tidak mau mengikuti petunjuk aturan-aturan Allah. Ingkar itu juga bisa diterjemahkan dengan tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah. Kita berharap mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah pada ayat yang ketujuh ini. Sesungguhnya dia manusia itu kadang-kadang menyaksikan, mengakui, menyadari keingkarannya. Kalau itu yang terjadi, insya Allah kita masih bisa bertobat memohon ampun kepada Allah. Tapi betapa banyak orang yang sudah ingkarnya kepada Allah berlebihan, bahkan tidak pernah bersyukur kepada Allah, tapi kadang-kadang Allah menutup hatinya. Sepanjang hidupnya dia tidak menyadari keingkarannya, sepanjang hidupnya dia tidak menyadari ketidaksyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nuwun sewu, usia sudah cukup lanjut, ya mungkin kalau pandangan manusia tidak lama lagi hidupnya, tuh kadang-kadang masih petenteng. Dengan bangganya dia melanggar hukum-hukum Allah. Nuwun sewu, kadang usianya sudah senja yang orang muslim, sudah 60 lebih, 70 lebih, tidak sholat dengan tenangnya saja. Ini wujud ingkar kepada Allah. Padahal sholat itu adalah kewajiban setiap muslim. Kadang-kala, kadang kasus yang lain, sudah usia sudah senja seperti itu, dan sedikit pun tidak ada rasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang berlebihan hartanya, tapi tidak mampu untuk sekedar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masih diberi hati oleh Allah, sehingga ayat yang ketujuh ini masih kadang-kadang dia mengakui, menyadari keingkaran dan ketidaksyukurannya kepada Allah. Kalau ini yang terjadi, maka masih terbuka peluang kita memohon ampun kepada Allah, menyadari kekhilafan, menyadari kesalahannya. Ayat yang ke-8 tadi, semua itu disebabkan karena manusia itu cintanya kepada harta berlebihan, benar-benar berlebihan, kata Allah, bukan sekedar berlebihan, ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, benar-benar berlebihan. Hadirin, insyaallah mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Tapi betapa banyak memang kadang-kadang orang itu cintanya kepada harta itu berlebihan. Sampai-sampai kadang-kadang dia punya harta yang cukup sebetulnya. Jangankan berbicara untuk berinfak, bersedekah dan sebagainya. Untuk kepentingan dirinya sendiri sayang dikeluarkan. Untuk kepentingan kenikmatan, kenyamanan diri dan keluarganya saja sayang dikeluarkan. Kalau untuk diri kita sayang, untuk keluarga kita sayang, apalagi untuk kepentingan orang lain. Dan ini semua terjadi karena apa? Karena wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Cintanya kepada harta itu benar-benar berlebihan. Betapa banyak karena orang cintanya kepada harta berlebih-lebihan, maka kadang-kadang dari sini mulainya kemana-mana hidup kita tidak terarah. Nun sewu, tidak sedikit orang yang tidak tahan dengan cobaan hidup. Selama hidupnya kok susah mencari kebutuhan ekonomi sehari-hari, tidak sadar kemudian dia ingin dapatkan harta yang banyak, jalan apa saja kemudian dilalui. Bukan sekedar masalah jalan yang haram, mencuri, korupsi dan sebagainya, bukan itu. Tapi kadang-kadang ke Gunung Kawi juga untuk melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan akidah kita dilakukan. Dan ke tempat-tempat lain yang ingin mendatangkan rezeki yang di luar tuntunan syariat Islam dilakukan. Betapa banyak kalau kita YouTube, kita lihat channel-channel yang berbicara tentang pesugihan itu banyak sekali. Kita kadang-kadang melihat itu bukan apa-apa, biar ngerti kita. Bukan kita ngajari orang biar ke sana, biar ngerti, oh begitu masyarakat ini. Kalau kita dengarnya pengajian terus ya taunya kita baik semua orang ini. Tetapi di luar sana, di sisi lain daripada kehidupan manusia itu,
Tidak sedikit orang yang karena keinginannya memiliki harta yang berlebihan itu menempuh cara-cara pesugihan. Ada gunung Kemukus, ada gunung Kawi, ada macam-macam, banyak sekali YouTube itu. Kalau jenengan nonton ya nonton sendiri aja, jangan ngajak orang lain nonton, biar ngerti. Bukan apa-apa, biar ngerti. Karena kalau tidak ngerti, kita nggak ngerti di dunia di luar sana ada apa. Dan kalau kita sudah ngerti, kesadaran kita adalah ternyata lahan dakwah kita masih cukup terbuka luas untuk menyampaikan kepada masyarakat. Harta itu penting, tapi harta bukan segala-galanya. Harta itu memang membahagiakan bagi kita bagi yang memilikinya, tapi bukan satu-satunya yang membuat kita bahagia harta itu. Oleh karena kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya, kita cinta harta ya wajar, normal manusia. Tapi jangan kita benar-benar berlebihan terhadap kecintaan kita dengan harta itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari watak-watak dasar manusia yang negatif. Mudah-mudahan kita semuanya cinta harta tapi tidak berlebih-lebihan cintanya kepada harta. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.